ketika lagi syuting, ketika lagi di rumah, ketika apa kayak merinding kok. Ada seorang pejabat negara yang pernah ke situ dan beliau adalah Pak Jokowi sebelum menjabat menjadi Gubernur DKI kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lik sudah pencet video ini. Malam ini saya akan mengupas fenomena yang lagi viral Lik ya di Indonesia, yaitu pesugihan Gunung Kawi. Karena ini nggak main-main Lik kasusnya Lik. Pesugihan Gunung Kawi ini sudah mencatut nama-nama artis besar dan bahkan ada nama mantan presiden di sana disebutin. Ya, kita akan bahas semua ini ya. Jadi kalau kita ngomongin Gunung Kawi yang ada di Malang, Jawa Timur itu ya, kita pasti langsung terkonsentrasi pada satu kata, yaitu pesugihan. Nggak seperti gunung-gunung lainnya yang identik dengan pendakian atau keindahan alam gitu loh. Kalau kita menyebut Gunung Kawi, wis mesti itu adalah pesugihan. Nah ini fakta yang nggak bisa dipungkiri Lik, karena stigma ini udah melekat banget di seluruh masyarakat selama puluhan tahun belakangan ini. Nah untuk gambaran sekilas ya, di Gunung Kawi itu ada komplek petilasan, makam sakral, bahkan sampai pohon Dewan Daru yang mitosnya dikait-kaitkan dengan kekayaan. Makanya tempat ini selalu jadi magnet buat cerita-cerita misteri, bahkan cerita-cerita horor pesugihan, Dik. Nah, akhir-akhir ini media sosial lagi dihebohkan dengan potongan atau cuplikan video viral dari channel YouTube milik Marcel Radival ya, atau Pesulap Merah, yang di dalam konten investigasinya itu Marcel mewawancarai seseorang yang diduga menjadi juru kunci di Gunung Kawi tersebut. Nah, yang menarik di sini adalah pernyataan dari juru kunci tersebut, Lik. Jadi, juru kunci di Gunung Kawi itu yang diwawancara oleh Marcel ini, dia berani menyebutkan nama-nama besar ya tanpa inisial, langsung secara gamblang gitu. Makanya setelah video ini viral ya, langsung di kolom komentar dipenuhi perdebatan netizen antara pro dan kontra, ada yang dukung dan ada yang maksudnya membela si nama-nama yang diucapkan oleh juru kunci tersebut, yang disebut oleh juru kunci tersebut. Dalam video tersebut ya, si juru kunci ini menyebutkan bahwa ada beberapa nama-nama artis besar yang sudah datang ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual dan syuting, atau katanya syuting gitulah. Jadi artis yang disebutkan ini ritual ke Gunung Kawi dan juga syuting sekaligus begitu. Tahu nggak namanya siapa, Lik? Pasti kalian udah tahu, inisialnya S. Ini dia menyebutkan namanya Sarwenda secara gamblang ya, bukan saya ya. Ini ada video buktinya nanti. Terus ini Pak, kalau kayak artis-artis ada yang kesini juga nggak Pak? Banyak sekali Pak. Banyak. Siapa yang Ya termasuk zaman dulu mulai Ica Trisnawati, Edi Sud, Panceponda itu yang paling pertama ke sini. Terus selanjutnya kalau artis-artis biasa di Indosiar itu banyak. Ya termasuk Sarwenda itu juga ke sini. Itu ke sini ritual atau dia cuma kayak ada acara ke sini, Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh? Iya ya, ritual. Oh, ritual juga tuh? Iya, ritual. Potongan video ini langsung digoreng oleh netizen, oleh akun-akun clipper di TikTok ya, dengan narasi yang bombastis untuk mencari viewer, Lik. Langsung meledak, booming. Dan kalau aku baca komentarnya itu, ya ada yang dukung Pesulap Merah ini ya, terus ada yang ngejudge kayak ngapain sih lu ikut-ikutan gitu. Ada juga yang nggak mau ambil pusing, tapi dia sedikit ngeri kok bisa ya tahun-tahun sekarang kok masih ada orang yang tega atau orang yang masih berani melakukan pesugihan gitu. Oh iya, dan juru kunci ini juga menyebutkan, Lik, di dalam video Marcel ini katanya ada seorang pejabat negara yang pernah ke situ dan beliau adalah Pak Jokowi sebelum menjabat menjadi Gubernur DKI kalau nggak salah ya. Kalau politikus besar sini siapa aja Pak? Dulu Presiden? Presiden ya belum jadi presiden ya Pak Jokowi yang ke sini. Waktu menjabat wali kota. Belum jadi presiden, masih mencalonkan wali kota Solo. Itu diwakilkan atau Pak Jokowi? Pak Jokowi sendiri. Waktu itu kan istilahnya dia kan sebagai pengusaha mebel. Oh iya. Itu juga mencari kelancaran usahanya.
Ya, ada. Dan datang berkunjung cuma lihat-lihat atau Ya, ngebawa berziarah. dupa? Oh, Sama ziarah, berziarah, bawa iya. dupa sama itu Iya, juga tadi. Iya. Karena video-video dari Clipper ini viral dan juga dari konten YouTube channelnya Pesulap Merah ini juga viral ya, jutaan viewer, maka Pesulap Merah ini langsung diundang oleh acara stasiun pagi-pagi ambiar, Lik. Jadi kalau kamu perhatiin, Lik, seorang host yang bernama Rian Ibram ini ya, ini sebentar. Nah, Rian Ibram sempat memberikan pertanyaan yang cukup menekan kepada Marcel. Ini kata netizen ya, di kolom komentar karena saya membaca itu semua. Mempertanyakan urgensi meluncurkan nama-nama tokoh publik dalam konten seperti itu tanpa sensor. Sadar atau tidak bahwa barangkali ada damage atau kerusakan atas nama yang disebut atas apa yang tidak mereka lakukan. Itu tuh gimana tanggapan kamu? Betul. Apakah Mas nggak memikirkan dampak yang terjadi secara sosial? Memikirkan. Yang pada akhirnya Memikirkan, karena kalau saya sampai nama saya dipakai sama dukun atau kuncen manapun, padahal saya nggak melakukan itu, saya akan samperin kuncennya atau dukunnya, saya akan perkarakan kuncennya, dan saya akan berterima kasih sama youtuber-youtuber yang memberitahukan, oh nama saya dipakai di sana, gitu. Saya akan kayak gitu. Kalau saya, makanya saya nggak sensor karena memikirkan itu, bener nggak nih nama-nama artis ini gitu. Ini nama-nama politikus ini bener nggak nih kesini? Takutnya dibawa-bawa menjalankan nama ritual. itu. Takutnya dibawa-bawa nama itu untuk jualan di sana, karena saya baca di beberapa komentar di bawahnya, di video-video lamanya, si Kuncen ini pernah membongkar juga, pernah menyebutkan nama-nama itu juga. Di komentarnya itu banyak yang bilang bahwa di sana itu, saya nggak tahu benar atau enggak ya, di sana banyak bos-bosnya yang bangkrut. Bosnya yang bangkrut karena si Kuncennya ini bilang, daripada kamu bolak-balik ritual, mendingan saya aja yang ngejalanin, kamu bayar per bulan ke saya. Iya, banyak kayak gitu. Nah, Sebentar, itu ucapan dari mana? dari komentar-komentar netizen. Apakah bisa dipercaya komentar netizen? Dari Betul. anonymous yang kita nggak tahu siapa yang mengetik itu? Betul. Maka dari itu saya bilang tadi, ini antara, saya juga nggak tahu ini benar atau enggak, tapi banyak komentar seperti itu, banyak yang diduitin seperti itu. Maka dari itu, kalau nama-nama ini dipakai untuk jualan, ini juga ke sini, ini juga ke sini, maka dari itu ya harus diklarifikasi bahwa sebenarnya nggak pernah. Netizen yang terlanjur penasaran dan juga suka mencocok-cocok logikan ya. Jadi mereka mencari video-video lama terkait pesugihan Gunung Kawi, terkait Sarwenda, terkait Ruben Onsu, terus Pesulap Merah. Dan salah satunya adalah potongan video klip, video channel YouTube ya, podcast dari channel Jejak Backpacker. Di video tersebut, seorang narasumber yang bernama Fitri yang mengaku pernah menjadi asisten pribadinya artis besar yang berinisial S. Fitri mengatakan kalau artis yang berinisial S ini sempat dekat dengan hal-hal mistis demi karirnya. Ini pengakuan dari Fitri dalam podcast Jejak Backpacker ya. Saya coba tampilkan juga video dokumentasi asli di sini. Si artis ini ngomong, "Mbak, buat apa sih kayak gini-gini gitu kan? Kamu kan cantik, kayaknya nggak mungkin deh produser nggak ngelirik gitu." "Oh enggak, aku bikin ini tuh biar karir bagus," dia bilang. Setelah pulang dari Gunung Kawi itu, kerjaan masuk banyak banget. Nah ini yang menarik, meskipun Fitri nggak menyebutkan nama aslinya ya, tapi netizen di kolom komentar itu mereka langsung berasumsi bahwa artis yang dimaksud oleh Fitri ini adalah Sarwenda ya. Ini saya dapatkan informasi dari kolom komentar ya. Sekali lagi bukan saya ya, jadi saya jangan dilaporkan. Kenapa netizen ini menyebutkan tentang Sarwenda ini ya? Karena ciri-ciri ini dari netizen, ciri-ciri yang didapatkan itu Fitri mengatakan artis ini pernah hamil 2 kali namun keguguran. Dan katanya itu sesuai dengan apa yang mereka asumsikan dengan si S ini. Dan asumsi ini juga semakin menjadi-jadi karena mereka mulai mengumpulkan apa yang mereka sebut sebagai jejak digital ya. Rekaman pertama yang ramai dibahas kembali adalah video podcast lama. Saat keluarga Ruben Onsu mengundang Om Hao ya, Om Hao dari Kisah Tanah Jawa, dari channel YouTube Kisah Tanah Jawa itu. Dalam podcast tersebut, Om Hao sebenarnya lagi menjelaskan secara umum tentang bagaimana mekanisme psikologis konsekuensi ngeri dari ritual pesugihan. Jadi waktu Om Hao diundang podcast di podcastnya Ruben Onsu dan Family itu, dan Om Hao menjelaskan tentang konsekuensi dan ritual dari pesugihan ini ya, Lik ya. Di situ ada
Sarwenda, ada Bertrand, ada Ruben Onsu, dan juga ada Om Hao. Nah, dalam podcast tersebut, pas lagi Om Hao menjelaskan tersebut, netizen tiba-tiba menyoroti ekspresi wajah Sarwenda ya di dalam video tersebut yang katanya agak gelisah. Pesugihan itu apa? Jadi ini Mbak, kalau pesugihan itu salah satu cara menjadi kaya tapi dengan jalan pintas, Oke. bekerja sama dengan jin ataupun makhluk astral. Oke. Di situ ada seperti kesepakatan, tujuannya nanti untuk kekayaan tertentu gitu, dengan media makhluk astral di situ. Maksudnya gimana? Kita dikasih, misalnya, ini sosoknya nggak kelihatan, terus kita dikasih duit asli yang bisa dipakai gitu. Tapi di situ pakai perantara, jadi pakai paranormal untuk menjadi mediator di situ. Oke. Suruh nanti bawa sesaji sama ubur rampe. Oh, benamnya apa? Dan pertanyaan-pertanyaan Sarwenda itu seperti pertanyaan formalitas yang biar orang tuh tahu kalau apa sih? Aku tuh nggak tahu gitu loh. Padahal ini kata netizen Sarwenda itu udah tahu sebenarnya gitu. Video ini dikliper lagi oleh akun-akun di TikTok ya. Dan video ini ya viral lagi, Lik. Jadi saling berhubungan loh antara satu video pesulap merah, video Om Hao, dan video lain-lainnya itu. Padahal ya kalau secara logis, kalau misal kita dengerin cerita tentang pesugihan, tumbal, segala macam ya tentang kisah horor itu kan kita otomatis merinding ya, Lik. Dan ekspresi ini tidak ada di Sarwenda, kata netizen. Cuman Ruben Onsu sama anaknya itu siapa, Bertrand Peto apa ya, yang ekspresinya agak natural lah, merinding natural, tapi kalau Star Wars katanya seperti dibuat-buat gitu. Jejak digital yang kedua ya, yang nggak kalah serunya, Lik, ini terjadi sekitar 4 tahun lalu kalau nggak salah ya, terjadi pada Tiger Wong, anaknya Baim Wong itu. Ketika itu Tiger Wong sama Paula Verhoeven itu, ibunya, sedang berkunjung ke rumah Sarwenda. Dalam potongan video tersebut ya, Lik, ada momen ketika mereka lagi, kalau nggak salah mungkin di belakang rumah apa ya, di dekat kolam renang itu ya, atau di halaman rumah lah, sekitar taman itu. Si Tiger Wong ini tiba-tiba rewel, terus menangis kayak ketakutan gitu, melihat aku nggak tahu ya ini di video ini melihat ke arah Sarwenda atau melihat ke lantai 2, Lik. Mama punya ini es krim, mau nggak? Coklat? Takut. Takut apa? Kok takut? Kakak kenapa nggak mau di sini? Kakak, Mama tanya, kakak kenapa nggak mau di sini? Mama tanya, kenapa nggak mau di sini? Mau keluar. Kenapa? Mau ke depan dia. Lihat atas apa? Emang rumahnya ini? Katanya. Bener gak sih? Nggak tahu. Aduh nggak tahu. Aduh. Biasa aja ya. Tapi nggak pernah di ini ya. Ya, istilahnya gini, kita punya dunia masing-masing. Sendiri-sendiri aja. Kamu menghormati saya. Oh gitu. Yuk kita ke depan. Kenapa nggak suka di sini? Di belakang. Ayo bunda. Dia ngeliatin ke atas. Nggak ada apa-apa kak. Ini kan kolam renang. Kakak mau berenang? Enggak. Jadi kakak mau apa? Pulang. Adain main. Karena kita suka nggak takut. Akun-akun kreator di horor di TikTok itu langsung menggoreng momen ini dengan teori konspirasi. Mereka mengklaim kalau anak kecil bisa merasakan energi negatif atau makhluk gaib hasil ritual tersebut. Oleh karena itu, narasi-narasi tentang mistis dari akun anonim ini makin liar, Lik. Ya, ini saya bacakan juga karena ini dikaitkan lagi dengan kondisi kesehatan Ruben Onsu yang beberapa tahun lalu sempat dikabarkan sering sakit-sakitan. Dan juga Ruben Onsu ya, kita lihat di beberapa podcast, banyak ya, podcast Kisah Tanah Jawa, terus Denny Sumargo segala macam. Itu Ruben Onsu itu sering menceritakan pengalaman horor dia ketika lagi syuting, ketika lagi di rumah, ketika apa kayak merinding kok. Ini saya syutingnya ini jam 3 pagi soalnya, Lik. Jam 3 pagi ini. Jadi Ruben Onsu sering mengalami gangguan-gangguan horor. Ya kita lanjut ya, Lik. Miki ada gangguan sedikit kok.
sorry. Nah, jadi netizen juga dengan mudahnya menyimpulkan kalau penyakit-penyakit yang dialami Ruben Onsu itu adalah efek dari hal-hal gaib tanpa memikirkan penjelasan medisnya, Lik. Ya sekali lagi ya, ini asumsi para netizen di sosial media ya. Nah, kita lanjut ya. Melihat rumor dan cocok logi dari akun medsos ini makin mencoreng nama baik keluarga, Lik. Jadi pihak Sarwenda ini akhirnya mengambil langkah tegas, Lik, karena memang betul ya, nama Sarwenda ini dicap buruk oleh netizen. Bahkan beberapa netizen menyebutkan untuk memboikot semua produk yang bekerja sama dengan Sarwenda gitu loh. Jadi memang efeknya ini sangat terasakan oleh Sarwenda dan keluarga. Melalui klarifikasi bersama Jordi Onsu, kebenaran dibalik video-video tersebut akhirnya terungkap, Lik. Dan faktanya ternyata murni karena urusan pekerjaan. Jadi katanya Sarwenda meluruskan bahwa dia memang pernah ke Gunung Kawi sekitar tahun 2021 atau 2022 yang lalu untuk melakukan syuting program horor terkenal, yaitu Kakak Beratik Podcast atau KBP ya. Tapi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Fitri pada podcast Jejak Backpacker. Karena Fitri mengatakan mulai dari tahun berapa kalau nggak salah ya, 2011 atau 2012 itu loh, si S ini yang dikait-kaitkan katanya diduga Sarwenda oleh para netizen ya, netizen menduga itu sudah dari tahun 2011 atau 2012 sudah melakukan pesugihan di Gunung Kawi tersebut. Jadi ini memang nggak sinkron ya, makanya kita coba cari kebenarannya di sini ya. Jordi Onsu menjelaskan kalau saat itu mereka datang bersama puluhan kru dan tim pengamanan secara resmi untuk syuting konten. Nah, momen kedatangan kru podcast inilah yang tampaknya disalahartikan atau sengaja digoreng oleh oknum di sana agar terdengar mistis, Lik. Tetapi ini juga nyambung dengan cerita Fitri yang ada di Jejak Backpacker. Katanya Fitri pernah juga ikut menemani artis S ya, inisial S ini syuting ke Gunung Kawi. Dan setelah syuting selesai, si artis ini mengajak lagi untuk kembali lagi ke Gunung Kawi untuk ritual katanya, Lik. Jadi ini nggak tahu ya yang benar itu yang mana ya, aku juga bingung, Lik. Makanya kita coba objektif di sini ya. Karena masalah ini sudah menyangkut fitnah dan pencemaran nama baik, Lik. Kuasa hukum Sarwenda langsung melayangkan somasi tegas kepada akun-akun penyebar hoaks, dan bahkan katanya pesulap merah ini mau dilaporkan kepada polisi atas pencemaran nama baik. Ini aku baru dapat informasinya tadi siang. Karena kasus ini semakin serius ya, Lik. Juru kunci di Gunung Kawi tersebut mengatakan dalam rekaman seorang akun juga, juru kunci itu mengatakan bahwa ya itu memang ritual, terserah mereka mau ritual gimana, katanya begitu. Dan mereka juga meminta maaf untuk kesalahan menyebutkan nama-nama besar itu tanpa maksud apapun, katanya begitu. Mereka mengatakan katanya yang dikatakan dalam video di akun YouTube-nya Pesulap Merah ini murni keteledoran dan klaim sepihak yang tidak benar. Tetapi lagi-lagi netizen juga mengomentari di kolom komentar itu, mereka mengatakan kayak kalau itu cuman keteledoran, kenapa juru kunci ini selalu tegas menyebutkan nama-nama itu di setiap videonya. Ternyata yang mewawancara juru kunci itu sudah banyak, Lik, yang mewawancarainya, bukan cuman Pesulap Merah. Cuman dilalahnya yang viral itu videonya Pesulap Merah dulu. Nah, sampai detik ini kita akan coba untuk mengikuti perkembangan kasusnya lebih lanjut ya, Lik. Karena memang sampai hari ini informasi yang saya dapatkan baru sampai seperti ini, ya baru ini aja. Jadi nanti saya akan coba update lagi ke depannya untuk kasus horor ini, Lik. Karena ini juga sangat seru ya, menyangkut nama Pak Jokowi juga disebutkan di video itu, menyangkut artis besar Sarwenda dan katanya Sarwenda. Dan juga beberapa orang yang disinyalir sebagai pejabat publik. Dari kasus ini kita belajar, Lik, ya, bagaimana sebuah potongan video yang kita belum tahu benar apa enggaknya bisa jadi cerita horor yang seakan-akan itu fakta dan menyebar luas dan mencoreng nama seseorang, Lik. Di dalam Islam kita tahu kita tidak boleh melakukan ritual-ritual tersebut ya, Lik. Kalau kita mau kaya ya kita rajin sedekah ya, Bok. Kalau kita mau apapun kita ya tawakal sama Allah gitu loh. Kita nggak boleh
melakukan perjanjian-perjanjian dengan hal-hal gaib tersebut. Makanya ada pepatah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, karena memang efeknya itu nggak main-main, Lik. Tapi kita ikuti aja ya kasus ini ke depannya bagaimana. Nanti saya akan follow up lagi untuk membuat video terbarunya, Lik. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe ya, Lik. Dukung channel ini biar semakin besar dan bisa upload lebih sering lagi. Saya Papa Gubres, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga sehat selalu ya, Lik. Assalamualaikum.